merdeka dari dosa. Haleluya, Victorious Kids. Kita semua sangat bersyukur untuk 17 Agustus yang adalah hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat kita kasihi. Puji Tuhan, Victorious Kids hidup di negara yang merdeka. Betapa menyedihkan bila negara Indonesia masih ada di bawah penjajahan. Tentunya Victorious Kids akan hidup menderita. Memang setiap penjajahan tidak membawa kebaikan. Kalau penjajahan badani saja sangat membuat penderitaan, apalagi penjajahan rohani. Maksudnya di sini adalah penjajahan dosa. Victorious Kids, semua manusia dilahirkan di dunia ini telah berbuat dosa, termasuk Victorious Kids. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu berarti sejak bayi, dosa telah menjajah manusia. Tidak ada orang tua yang mengajari anaknya untuk marah, tapi anak balita pun tahu untuk marah. Tidak ada yang mengajari anak-anak untuk berbuat jahat, tapi anak kecil pun tahu berbuat jahat. Mengapa demikian? Karena memang semua manusia dilahirkan sebagai orang berdosa, dan sifat alaminya adalah berbuat dosa. Justru manusia sejak anak-anak harus diajari berbuat baik dan benar. Itu sebabnya Victorious Kids selalu diajari berbuat baik dan benar seturut firman Tuhan. Jadi untuk berbuat dosa, manusia tidak perlu lagi diajari. Dan semua manusia dengan kekuatan sendiri tidak sanggup melawan dosa. Dan bila manusia terus hidup dalam dosa, maka akhirnya dosa itu harus dibayar. Ada akibat yang sangat mengerikan, yakni upah dosa yang adalah maut, yang artinya adalah neraka yang kekal. Victorious Kids, neraka dan sorga benar-benar ada. Jangan katakan tidak ada neraka, tidak ada sorga, karena belum pernah kita lihat atau belum pernah kita kunjungi. Victorious Kids, mungkin ada anak yang hidup di kampung terpencil berkata bahwa benua Amerika itu tidak ada karena dia belum pernah melihatnya dan belum pernah ke sana. Tapi benua Amerika benar-benar ada. Jadi percaya atau tidak, pernah ke sana atau tidak, itu tidak mengubah kenyataan yang sebenarnya, yakni neraka dan sorga benar-benar ada. Sama seperti benua Amerika benar-benar ada. Marilah kita semua percaya karena firman Tuhan yang mengatakannya. Victorious Kids, Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berita baik untuk Victorious Kids pada hari ini adalah Tuhan Yesus dapat memerdekakan kita dari dosa kita. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah penjajahan dosa. Kita tidak perlu mengalami maut di neraka. Kita dapat masuk ke sorga yang kekal bila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan jalan bagi kita untuk merdeka. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus membayar kemerdekaan kita dengan harga yang sangat mahal, yakni dengan mencurahkan darahnya yang kudus bagi kita. Darah Yesus sanggup menyucikan semua dosa kita dan kejahatan kita. Tuhan Yesus menderita supaya kita tidak perlu menderita di bawah penjajahan dosa. Mari Victorious Kids, jangan sia-siakan kemerdekaan yang telah disediakan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Terimalah Tuhan Yesus dalam hati Victorious Kids sebagai juru selamat pribadi dan terimalah kelahiran baru. Maka Victorious Kids merdeka dari dosa. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Terimalah kebenaran ini. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ikutilah doa ini dengan segenap hati. Bapa di sorga,
Terima kasih karena Engkau mengasihi saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyediakan kemerdekaan dari dosa untuk saya. Melalui pengorbananmu di kayu salib, saya terima Tuhan Yesus dalam hati saya sebagai juru selamat pribadi saya. Mulai saat ini saya lahir baru. Saya bebas dari penjajahan dosa. Kalau saya meninggalkan dunia ini, saya percaya saya akan masuk sorga. Dan selama saya hidup di dunia ini, saya tidak hidup dalam dosa. Saya hidup kudus. Saya hidup dalam kebenaran. Saya hidup untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Puji Tuhan, Victorious Kids sudah merdeka dari dosa. Jangan lupa untuk mengisi kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Sama seperti untuk negara Indonesia yang telah merdeka, Victorious Kids mengisi kemerdekaan ini dengan belajar sungguh-sungguh sehingga kelak bisa berkarya di negara ini. Misalnya Victorious Kids menjadi insinyur atau arsitek yang membangun banyak gedung yang baik dan aman di Indonesia. Bahkan Victorious Kids dapat mengisi kemerdekaan dengan mengharumkan nama negara ini. Bila suatu hari pandemi COVID-19 ini sudah terkendali dan kita dapat berpergian lagi, kemudian ada Olimpiade Sains di luar negeri, dan Victorious Kids menjadi salah satu wakil yang membawa nama Indonesia dan berhasil menang serta mendapatkan piala atau medali bagi Indonesia, maka itu adalah mengisi kemerdekaan dengan baik. Tapi bila Victorious Kids malas belajar, itu namanya menyia-nyiakan kemerdekaan. Janganlah demikian. Terlebih lagi Victorious Kids harus bersungguh hati mengisi kemerdekaan dari dosa dengan jalan berbuat kebenaran. Jangan kembali lagi kepada dosa. Jangan menjadi anak yang nakal, yang tidak patuh. Jadilah anak yang baik dan taat, seperti semboyan para pejuang kemerdekaan kita dahulu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Galatia 5 ayat 1 dan 13 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi mari pergunakan kemerdekaan yang telah disediakan Tuhan Yesus untuk hidup dalam kasih, untuk melayani orang lain. Tuhan Yesus menyediakan kemerdekaan dari dosa kepada kita dengan pengorbanan yang besar, yakni menyerahkan nyawanya sendiri. Para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia juga berkorban besar untuk kemerdekaan negara kita ini. Victorious Kids juga harus belajar suka berkorban untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak memikirkan diri sendiri saja. Biarlah hari ini Victorious Kids jangan lagi egois atau menjadi anak manja di rumah. Belajarlah untuk mandiri, sebab orang yang manja hanya mau dilayani, tetapi anak yang mandiri akan selalu berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Bahkan biarlah Victorious Kids belajar melayani orang lain, yakni orang tua, adik, dan kakak, juga teman-teman Victorious Kids. Jadi selain dari membiasakan diri untuk dapat mandi sendiri, makan sendiri, belajar sendiri, maka sekarang Victorious Kids juga melayani orang lain. Misalnya menolong adik untuk mandi, makan, atau buat PR, menolong kakak mencuci piring, menolong ibu memasak,
menolong abang membersihkan rumah, menolong bapak mencuci mobil dan lain sebagainya. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, kita semua lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Mari pakai waktu tersebut untuk melayani orang lain di dalam kasih Tuhan. Pasti selalu saja ada orang yang dapat Victory Kids tolong dan layani. Amin. Dan kalau Victory Kids jatuh dalam dosa, janganlah tetap tinggal dalam dosa. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menunggu Victory Kids untuk bertobat. Segeralah minta ampun kepada Tuhan Yesus dan bertobat sungguh-sungguh. Kalau tadinya Victory Kids malas, mari menjadi anak rajin. Kalau tadinya Victory Kids suka berbohong, mari menjadi anak yang jujur. Kita memang masih dapat berbuat dosa, tetapi janganlah Victory Kids dengan sengaja berbuat dosa dan tetap mau berbuat dosa. Itu namanya dijajah atau diperhamba oleh dosa. Victory Kids bukan lagi hamba dosa, melainkan sudah menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin.